Udah rapi belum sih? Aku ini jilbabnya udah kelihatan cantik belum? Eh, udah mulai ya? Udah mulai ya? Aduh. Sebentar ya, sebentar. Oke. Hai lot people, gimana nih kabarnya lot people sekalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun lot people berada. Karena kita kali ini ada di program kesayangan kita tentunya, yaitu Lotcast, The Five That Speak. Nah, kita hari ini akan kedatangan tamu spesial yang udah kayak martabak spesial, banyak toppingnya gitu. Nah, lot people pasti penasaran nih, siapa ya kira-kira tamu spesial kita nih gitu. Oke, jangan kemana-mana setelah jeda satu ini. Tetap stay tune aja di Loadcast, The Five That Speak. Halo Lot People, balik lagi di Loadcast, The Five That Speak. Gimana nih, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Tamu kita kali ini adalah seorang Duta Inu Kirana tahun 2024, dan juga Putra Batik Kabupaten Kediri 2022. Dan plot twistnya nih, tamu kita hari ini adalah MC DJ yang sudah menghadiri beberapa event di Kabupaten dan Kota Kediri gitu. Hari ini kita bakal membahas bersama tamu kita, yaitu mengenai gimana sih cara kita membangun personal branding yang multiperan di media sosial. Dan yang lebih menariknya juga, tamu kita ini bukan hanya sosok yang mewakili Kediri sebagai generasi muda yang mewakili Kediri, tapi juga menjadi wadah dari kreativitas dan karakter Duta Inu Kirana Kabupaten Kediri. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut, yaitu Kak Eka Adi Saputra. Halo semuanya. Gitu. Aduh, halo Kak Eka. Halo Kak Eki. Oke, nama kita kayak Eka Egi gitu, Iya. kembar ya. Kebetulan juga nih ya. Gimana nih kabarnya Kak Eka? Lagi sibuk terus apa lagi senggang gitu? Oke, emang kebetulan untuk beberapa bulan kali ini emang sibuk sih Kak. Oh gitu. Tapi alhamdulillah bisa di sini ya, ke sini Iya. ya gitu. Nggak ngerepotin kan ini? Kebetulan sih enggak. Oke. Kita langsung aja ya kita bahas. Ini boleh diceritain nggak awal mula bisa di dunia pageant itu gimana? Jadi duta itu gimana gitu? Apa struggle-nya juga apa gitu? Oke, kalau ngomongin awal mula, sebenarnya saya itu orangnya nggak ada basic sama sekali di dunia pageant Kak. Yang saya berkarakter itu orang yang suka olahraga, jadi saya menggeluti yang namanya bola voli. Nah, dengan perbedaan yang mungkin cukup besar dari bola voli itu sendiri dan saya tiba-tiba terjun ke dunia pageant, itu awal mulanya dari sekolah. Kebetulan saya sekolah di MAN 1. Awal mulanya itu ada yang namanya school contest. Dan school contest itu baru pertama kalinya ngadain yang namanya Duta Gen Z. Jadi awal itu saya ditunjuk dari guru, suruh ikut school contest. Habis itu saya awalnya nggak mau karena ya saya sendiri kan tahu saya orangnya di bidang olahraga, tiba-tiba suruh di bidang pageant gitu Kak. Takut ini ya nggak bisa kaku gitu. Apalagi kan pressure-nya kalau saya dulu itu awal mulanya kalau lihat banyak orang tuh selalu nervous. Jadi selalu gugup, tangan tuh selalu dingin kayak gitu-gitu. Tapi karena kebetulan disuruh sama guru, mau nggak mau saya harus ikut lah ya. Benar. Apalagi bawa nama sekolah kayak gitu. Nah, dari dunia pageant yang awal mula di Duta Gen Z itu, dengan segala struggle saya yang mulai dari saya harus ngelawan rasa gugup saya harus ngelawan nervous saya yang mungkin ketika saya ketemu orang banyak di depan panggung itu benar-benar bikin saya blank semua materi saya. Ya mau nggak mau saya harus ngelawan itu dan mulai dari situlah saya mulai merasa kalau dunia pageant kayaknya memang dunia saya. Oh, jadi awalnya kayak apa itu masih butuh validasi nih. Aku nggak bisa karena emang dari Kak Eka sendiri kan biasanya bergelut di lapangan nih sama bola, tiba-tiba harus bisa public speaking, terus tiba-tiba harus bisa jalan catwalk dilihat semua orang ya, pastinya emang keringetan segede biji jagung nih. Benar. Nah, tapi bisa melewati itu semua akhirnya juga. Tapi berarti ada manfaatnya ya, Iya sih. kamu di dunia ini pageant gitu. Karena ya dunia pageant sendiri menurut saya dunia baru yang mengajarkan banyak hal.
dalam hidup saya. Mungkin berguna di kedepannya, mulai dari yang paling penting public speaking sih. Karena menurut saya itu public speaking untuk kedepannya mulai dari dunia pekerjaan ataupun kita butuh relasi kan pastinya kita harus ngobrol sama orang lain dan kita harus gimana sih caranya biar orang lain tuh nyaman gitu ketika ngobrol sama kita gitu. Betul, betul. Ya kalau pelajaran yang lain sih personal branding sama gimana kita nyiapin diri kita buat kita tuh dilihat orang lain tuh pantas atau enggak kayak gitu, groomingnya ditata, kurang lebih sih kayak gitu sih Kak. Ada kesulitan nggak waktu Kak Eka ini membangun personal branding yang dari Kak Eka sendiri gitu? Apa yang Kak Eka mau tonjolin dari seorang Eka Adi Saputra ini? Yang awalnya personal branding saya itu kan atlet ya Kak ya. Iya. Jadi dari atlet meloncatnya ke entertain ataupun pageant itu kan agak lumayan jauh. Jadi awal mula pasti saya posting atau enggak merepresentasikan diri saya bagaimana sih sosok Inu ataupun putra putri batik itu sendiri kepada semua orang. Jadi mulai dari mungkin mempromosikan wisata, mulai dari bikin konten-konten kecil kayak contohnya vlog atau enggak kita visit ke satu wisata yang ada di Kabupaten Kediri. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke. Jadi harus berani ya memulai diri untuk personal branding gitu. Emang ini semua itu harus dimulai dari keberanian ya teman-teman Lot People. Oke, menurut Kak Eka ini perubahan seperti apa sih yang dirasakan setelah Kak Eka itu udah membangun branding secara serius? Kalau perubahan sih yang jelas pasti dari grooming sih Kak, grooming sama gimana kita ngadepinnya ke depannya karena kita udah bawa nama nih sekarang. Yang awalnya cuma seorang atlet tiba-tiba bawa nama representasi dari Kabupaten Kediri kepada dunia luar kayak gitu. Jadi mungkin perubahannya yang paling signifikan dari gaya hidup. Yang awalnya saya cuma latihan, terus sekarang ada pembelajaran-pembelajaran lebih mendetail tentang public speaking, tentang gimana caranya grooming atau enggak nyiapin diri kita untuk kedepannya tuh bagaimana, kurang lebih sih gitu sih Kak. Oke. Tips paling sederhana nih dan manjur buat mulai bangun personal branding itu apa? Tadi kan udah cerita nih kesulitan bangun personal branding itu apa. Terus kalau dari Kak Eka sendiri tips buat lot people ini apa? Biar lot people itu berani gitu untuk bangun personal brandingnya di media sosial. Oke, kalau untuk tips ya, tips itu paling awal pasti kita harus manfaatin segala sesuatu yang mungkin bisa jadi peluang kita ke depannya. Kayak awalnya kan saya nggak mau itu untuk terjun ke dunia pageant. Cuman karena saya berpikir kalau nggak dicoba, saya nggak mungkin tahu bakalan endingnya kayak gimana gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada kesempatan buat mencoba suatu hal baru, kalian harus coba karena kalian nggak bakalan tahu kalian sampai di titik mana kalian merasa gagal ataupun kalian merasa berhasil. Jadi sekecil apapun itu kesempatannya kalian harus mencoba sih. Oke, berarti intinya itu dari Kak Eka berani memulai dulu. Kalau memulai apa yang udah dimulai harus diselesaikan gitu. Jadi kuncinya adalah memulai lot people gitu. Oke nih, tadi kan kita udah bahas mengenai personal branding. Terus tadi Kak Eka juga udah cerita bahwasanya dari keseragalan dari apa itu namanya? Dari awal mula jadi atlet ya, terus ke dunia pageant. Terus apakah menurut Kak Eka itu dunia pageant itu sangat ini berimpact besar bagi diri Kak Eka? Yang pasti jelas besar sih Kak, karena yang tadinya saya cuma seorang atlet, terus dari dunia pageant itu saya ketambahan koneksi-koneksi yang kedepannya sih saya paling berkesan itu tentang dunia pekerjaan. Jadi dari senior-senior saya, dari relasi-relasi saya, itu sangat membantu sekali dalam dunia pekerjaan. Saya dapat info-info pekerjaan lebih banyak lagi, terus mungkin bisa memberikan chance saya lebih dalam dunia pekerjaan sih. Oke.
Oke, jadi teman-teman ternyata apa itu yang seharusnya bukan dunia kita ya. Kita ngiranya kita nggak mungkin deh aku di dunia itu, di dunia pageant. Tapi ternyata memberi impact yang sangat besar bagi diri kita di masa depan. Kayak Kak Eka ini contohnya. Apalagi kalau kita udah dewasa ya, relasi Benar. pekerjaan itu emang dibutuhkan banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mikir-mikir, aduh aku enaknya ke dunia pageant nggak ya, aku pengen ikut-ikut fashion show jadi duta kayak gitu nggak ya, coba aja, kalau nggak dicoba kapan lagi gitu ya gitu. Terus Kak Eka ini kesibukannya apa nih, selain kan udah nih jadi Inogirana, terus Putra Batik ya Iya. Kabupaten Kediri, terus aku juga dengar kan ini Putra Putri Batik ada pembukaan ya udah Iya, kebetulan gitu. Putra Putri Batik juga lagi pembukaan ya teman-teman. Pendaftarannya terakhir sampai tanggal 5 Desember. Jadi nanti buat teman-teman nih yang mau coba potensi kalian, gimana sih caranya atau enggak sampai di titik mana sih kalian mencobanya? Ini kebetulan udah ada satu wadah yang mungkin bisa buat kalian ke depannya upgrade diri kalian. Coba aja teman-teman, langsung aja daftar. Siapa tahu kalian bisa terpilih dan siapa tahu juga itu jadi hal yang baru buat merubah hidup kalian ke depannya. Oke, baik. Itu tadi informasi yang sangat penting ya untuk didengarkan buat para calon duta atau peserta dari Putra Putri Batik yang ingin join segera aja ya. Di Iya. mana Kak bisa itu? Untuk pengumpulan berkasnya bisa ke Dinas Pariwisata atau enggak hari Minggunya ke TIC. Yang Oke. kalian suka ke Simpang Lima Gumul, nanti ada satu tempat yang namanya Tourist Information Center. Kalian bisa ngumpulin berkas juga di situ. Oke, baik gitu. Mau tanya juga ini, ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan buat diri Kakak di masa lalu ataupun masa depan nih? Boleh juga. Kalau untuk diri saya yang masa lalu, saya berterima kasih karena berani terus mencoba walaupun banyak banget rintangan yang udah dihadapin. Kadang sempat ngeluh juga karena merubah suatu pengalaman itu bukan hal yang mudah karena banyak banget hal-hal yang perlu dilalui, mulai dari gimana mempersiapkan segala hal biar berkembangnya di masa depan tuh gimana, terus beratnya untuk selalu mencoba itu gimana. Ya kurang lebih untuk diri saya yang masa lalu seperti itu sih Kak. Oke, berarti emang harus lagi-lagi harus dimulai terlebih dahulu ya. Apalagi berani itu simple Iya. tapi sulit dilakukan. Ada kalanya kita itu, aku juga sering sih, aku mau cerita juga. Aku juga sering kadang nih mau melakukan sesuatu ini ya. Kayak aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, terus akhirnya nggak jadi. Kalau nggak jadi kan kita nggak mencoba, Iya. akhirnya ya nggak pernah kesampaian karena kita nggak berani untuk memulai. Gagal atau enggaknya itu urusan nanti teman-teman. Kita harus mencoba untuk tahu kita itu gagal atau malah berhasil gitu. Kalau gagal, coba lagi karena kegagalan adalah guru terbaik katanya, guru terbaik dari suatu kesuksesan. Itu teman-teman Lot People. Gimana nih Lot People udah eh, apa itu udah paham belum mengenai personal branding yang di media sosial ini? Apalagi Kak Eka ini emang multi peran ya, udah duta, terus DJ MC, MC DJ, Iya. terus juga sekarang mungkin Kak Eka apa kesibukannya selain itu? Oh, untuk sekarang masih fokus ke MCDJ sih, karena baru merintisnya kan 2024. Kebetulan untuk akhir-akhir ini sampai ke bulan ini lagi banyak-banyak event. Kebetulan juga event-event kayak Disnatalis kayak gitu. Terus kemarin juga sempat ke Win Malang. Terus rencana sih kedepannya mungkin masuk ke manajemen karena mungkin dari manajemen itu bisa dapat survei pasar yang lebih besar lagi. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Semoga selalu sukses selalu ya Kak Eka. Amin. Oke, teman-teman, itu tadi tips and trik dan juga cerita dari Kak Eka mengenai pengalamannya. Jadi teman-teman kalau udah dengar ceritanya Kak Eka pasti kayak tahu nih apa itu struggle-nya. Terus ternyata itu nggak semuanya harus punya bakat di dunia itu. Semuanya itu dimulai dari belajar, teman-teman Lot People. Oke, Lot People, nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih.
Terima kasih banyak buat Kak Eka atas pengalaman, motivasi, dan inspirasinya tentunya. Sama-sama Kak Gitu. Eki. Seru banget ya kita sharing pengalaman di sini gitu. Kita bisa tahu keluh kesah dan keberhasilan juga dari Kak Eka Adi Saputra ini. Terima kasih Lot People sudah dengerin kita kali ini. Semoga obrolan kita bisa nyampe ke hati Lot People sekalian gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau masih mikir takut buat nunjukin diri sendiri di media sosial itu salah. Kalian jangan nunggu validasi. Kalian harus berani menunjukkan diri kalian dengan sejujur-jujurnya gitu. Kalian punya potensi, keluarin, nggak apa-apa. Kalian nggak usah takut. Siapa sih yang bakal ngejudge kalian gitu? Oke, karena pada akhirnya branding itu adalah diri kamu yang paling jujur gitu. Jangan lupa juga setelah kita akhiri kalian share, komen dan nyalakan lonceng notifikasi kalau ada nanti podcast selanjutnya gitu. Sampai jumpa lagi Lot People di Lotcast, the vibe that speak.